Alhamdulillah, Bawaslu Kabupaten Probolinggo ini setiap bulannya rutin memberikan saran perbaikan atau rekomendasi kepada KPU ya, terkait dengan data. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan kami, Cak Korib dan podcast Bawaslu Kabupaten Probolinggo. Sahabat Bawaslu, pada saat ini pasca pemilu, Bawaslu Kabupaten Probolinggo melakukan pengawasan pemutahiran data pemilu berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU. Sahabat Bawaslu, di sini saya mengundang sosok yang berkompeten dalam melakukan pengawasan tersebut, Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kabupaten Probolinggo. Beliau masih muda dan termuda di Bawaslu Kabupaten Probolinggo sebagai salah satu pimpinan. Dan bagaimana pengawasan pemutahiran data pemilih berkelanjutan itu dilakukan, kita bincang-bincang dengan beliau. Kita sapa beliau ya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Rifkohul Ibad merupakan pimpinan Bawaslu Kabupaten Probolinggo, salah satu yang termuda dan membidangi Koordif Divisi Pengawasan. Termuda tapi terbesar. Terbesar. Iya. Gimana sekarang kesehatannya? Sehat walafiat, puasa? Alhamdulillah masih diberikan kekuatan untuk istiqomah berpuasa selama bulan Ramadan. Ya, luar biasa, masih muda. Ya, kuat lah. Beda dengan Tuan Bajang. Kalau Tuan Bajang sih kuat juga. Harus ya. bisa memanage betul itu ya. Harus menjaga Tuan Bajang itu. Waktunya itu harus bisa memanage betul antara waktu tidur dengan waktu bangunnya itu harus di-manage betul. Saya tidak bisa pagi kalau Tuan Bajang ke kantor. Ya. Baik, Mas Ibad, saya panggil Mas Ibad ya. Banyak sebenarnya panggilannya beliau ini, Mas Ibad, Ebit, Obit, waduh banyak. Soalnya orang terkenal, organisasinya banyak. Dan begini Mas Ibad, terkait dengan posisi Mas Ibad sekarang, kan sekarang sebagai salah satu pimpinan Bawaslu Kabupaten Probolinggo, Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga, Mas. Nah, Mas Ibad ini sebenarnya sangat muda sekali dan sudah berkarir, dan sebelum di Bawaslu saya dengar Mas Ibad, tapi sampaikan sendirilah ceritanya. Sebelum di Bawaslu gimana Mas Ibad? Ya, sebelum di Bawaslu saya pasca lulus dari kuliah itu saya sempat di program Kemenpora PSP3 ya. Ya, pada tahun 2011 itu saya kerja di PSP3 program program penggerak sarjana, gimana saya lupa lah. Iya, di bidang apa itu Mas? Itu kita melakukan pendampingan terhadap pemuda-pemuda desa yang mana kita memang diharuskan terjun langsung dalam mendampingi pemuda-pemuda agar mereka itu bisa berwirausaha sendiri dan bisa memanfaatkan sumber daya alamnya sendiri untuk diproduksi gitu. Lah, tapi berhubung kondisi keluarga ya, dan saya diharuskan untuk pulang ke rumah. Kalau apa ya, bapak waktu itu haba, waktu itu stroke. Jadi mau tidak mau saya diharuskan untuk pulang dan menggantikan peran beliau di rumah. Jadi setelah itu ya saya sempat berkarir lah di perbankan. Oke. Sebelum cerita ke perbankan, saya tertarik dengan tadi program yang dilakukan oleh Mas Ibad itu program untuk pemuda, pembinaan. Kemudian program sarjana penggerak pembangunan di pedesaan. Oke, itu sasarannya adalah para pemuda. Para pemuda. Dan itu tujuannya apa itu nanti itu? Kemudian di mana itu dilakukan, Mas? Tujuannya itu gini Mas, kita itu waktu itu kan 30 orang perwakilan dari Jawa Timur itu di rolling gitu. Kebetulan waktu itu saya ditempatkan di
Temanggung, Jawa Tengah. Temanggung. Temanggung, Mas. Wah, bukit lagi, Gunung Sumbing dan Sindoro Oh, itu. di sana ya, pegunungan Ya. banget. Jadi kita itu diupayakan mendampingi atau mendidik pemuda-pemuda itu untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada di desa tersebut untuk diproduksi, diolah sendiri sehingga mereka itu bisa berwirausaha sendiri dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Jadi itu, tapi berhubung kondisi apa ya? Ya, sampai sukses ya gitu ya? Atau sampai mendapatkan permodalan? Enggak. Oh, belum ya, cuman membina Belum. saja dulu, kemudian karena sesuatu hal keluarga, kemudian Mas Iban dipanggil kembali ke rumah ya. Waktu itu masih dalam tahap merintis, Mas. Mengkonsolidir pemuda-pemuda, begitu juga membaca manfaat sumber daya alam yang ada itu. Waktu itu kebetulan saya sudah mempunyai gagasan dan inisiatif untuk memanfaatkan singkong itu untuk dikelola. Karena ya. banyak di sana ya. Waktu itu memang saya ditempatkan di desa apa saya lupa, di bukit lah, di bukit, ya. Perbukitan, Temanggung, pegunungan lah. Iya, di situ itu memang penghasilan yang lumayan banyak untuk warga itu ya. Tembakau serintil. Sumber daya alamnya luar biasa. Beda dengan tembakau sini, Mas. Nggak sama? Tembakau serintil itu apa ya? Cara mengolahnya itu masih menunggu kayak 7 hari 7 malam. Difermentasi enggak? Iya. Oh, difermentasi. Habis itu disaus, kasih gula, ya Allah. Gitu. Jadi tembakonya hitam, nggak kayak kuning di sini kan? Rasanya beda mungkin ya. Rasanya pasti beda. Oke, lanjut ke itu Mas. Ketika sudah pulang, apa yang dilakukan di sini? Ya, ketika pulang berhubung tuntutan keluarga ya, saya sebagai anak pertama, adik 2 itu sedang kuliah semuanya. Iya. Begitu juga ya, saya sambil lalu mengurusi apa yang sudah dirintis Abah di rumah. Begitu juga saya mempunyai tanggung jawab untuk membiayai adik-adik, membiayai orang tua, membiayai adik-adik kuliahnya itu. Jadi saya itu merasa gimana ya, datang ke daerah dari ke Probolinggo pertama kali itu merasa gelap, Mas. Blank ya, tanpa modal sepertinya, walaupun sebelumnya sudah pernah praktek di Temanggung itu. Karena saya itu 6 tahun di pondok, 7 tahun di Surabaya, terus habis itu pulang. Koneksi, akses apa? Saya kan di sini kurang. Iya. Jadi saya lebih waktu itu ya, saya lebih baik dan enak tinggal di Surabaya daripada di sini. Betul sekali. Makanya ya sudahlah, karena ini kewajiban saya untuk menafkahi keluarga, untuk membiayai adik-adik, saya kerja seadanya. Ya coba-coba ya, alhamdulillah terima di perbankan itu. Perbankan. Kok bisa di perbankan? Padahal Mas Ibat ini kan SHI, pondok pesantren, kemudian SHI ya. Iya, kurang tahu ya, mungkin lah jalan hidupnya, Mas. Jalan hidup dan doa orang tua Mas Ibat ya. Karena memang apa ya, oleh orang tua itu saya tidak diajari untuk gengsi. Saya tidak diajari untuk ketika sekolah atau kuliah jangan mengharap untuk jadi apa. Betul. Tapi mengharap hanya untuk mencari ilmu. Sudah, persoalan pasca kuliah jadi apa, biar urusan Allah yang menentukan. Itu yang saya pegang dari orang tua. Di perbankan berapa tahun Mas Iban? 4 tahun. 4 tahun, kemudian baru resign ketika terpilih menjadi Bawaslu ini, menjadi Bawaslu, kemudian resign. Iya. Kok bisa masuk Bawaslu? Masih perbankan, kemudian Bawaslu. Ya coba-coba lah. Oh gitu ya. Dari tangan masing-masing manusia itu berbeda-beda. Iya. Jadi kita nggak tahu, Mas ya. Allah yang menentukan itu. Yang penting kita berusaha ya. Besok kita nggak tahu gimana, nanti kita berusaha. Begini Mas. Dan sekarang sudah Mas Ibat sudah ada di Bawaslu Kabupaten Probolinggo sebagai salah satu pimpinan dan memegang divisi pengawasan dan hubungan antar lembaga. Iya.
pasca pemilu Mas, pasca pemilu 2019, apa yang dilakukan PHL secara umum? Secara umum, tapi bagi saya ini bukan hanya tugas dari PHL, Betul, Mas, ya. betul Tapi sekali. Iya. Tugas kita bersama. Kita bersama, gitu kan. ya. Karena pasca pemilu ini kan memang kita lebih fokus pada bagaimana penataan arsip dan Betul. pengelolaan arsip itu ya. Bagaimana kita melakukan pengembangan pengawasan partisipatif yang telah kita lakukan, kerjasama dengan beberapa lembaga. Begitu juga yang intent dan rutin setiap bulan yang kita lakukan itu adalah pengawasan pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Seperti yang barusan ya, kita melakukan pleno itu ya, untuk kesekian kalinya lah gitu. Berbicara tentang pemutahiran data pemilih berkelanjutan, dasar hukum untuk melakukan pengawasan itu bagi kita apa Mas Bawaslu? Untuk pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini itu kan sudah diamanatkan oleh Undang-Undang 7 kan. Kalau nggak keliru pasal 20 di situ KPU berkewajiban melakukan pemutakhiran data pemilih. Iya. Begitu juga di pasal-pasal lainnya 201, 202 dan 204 itu termaktub di sana tentang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini. Iya. Di samping UU 7 ini kita berlandaskan pada SE nomor 13 Bawaslu itu. Ya, di mana kita diharuskan untuk melakukan pengawasan terhadap pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini. Pengawasan dalam artian kita memastikan KPU benar-benar melakukan pemutakhiran tersebut setiap bulannya sesuai dengan amanah undang-undang. Begitu juga kita memanfaatkan jaringan maupun sumber daya manusia yang ada untuk melakukan pengawasan. Betul. Untuk mengakses data-data yang bisa kita akses untuk disarankan kepada KPU, baik itu data penduduk yang MS maupun data penduduk yang TMS. Begitu juga data penduduk yang perubahan elemen datanya, betul. pindah domisili dan lain-lain. Itu yang kita lakukan. Samping itu kan KPU melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan itu juga berdasarkan pada SE 132 itu Mas. Dan dirubah SE KPU 132 dan dirubah yang terbaru ini 366 itu. Ya, 366. Ya. Dan terkait dengan yang berdasarkan regulasi yang disebutkan oleh Mas Ibad itu tadi, apa saja yang telah dilakukan oleh kita Bawaslu Kabupaten Probolinggo untuk melakukan proses pengawasan itu, Mas? Koordinasi dengan instansi dan seterusnya, Mas. Ya mungkin satu ya, kita tiap bulannya memastikan KPU melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dengan cara kita hadir ketika diundang KPU itu dalam acara pleno. Dan yang kedua, alhamdulillah Bawaslu Kabupaten Probolinggo ini setiap bulannya rutin memberikan saran perbaikan atau rekomendasi kepada KPU ya, terkait dengan data yang bisa kita akses lah, baik data TMS, data-data yang meninggal maupun data-data MS. Kita setiap bulan merekomendasikan atau mengirimkan saran perbaikan kepada KPU. Dari mana sarannya itu? Data-data itu didapat oleh Bawaslu? Kita akan memanfaatkan ya, kita lah komisioner, staf, ya kita manfaatkan informasi-informasi yang bisa kita dapat di lingkungan kita masing-masing. Iya, tetangga-tetangga kita ya. Begitu juga kita memanfaatkan desa binaan kita, desa awas kita ya. Kita melakukan koordinasi terkait dengan data pemilih dan alhamdulillah adalah sebagian yang mengirimkan data itu terhadap Bawaslu. Begitu juga kita memanfaatkan alumni SKPP.
Oh iya, kemarin Grup-grup banyak WA. gitu ya, betul. Nah, iya itu. Kita memanfaatkan itu. Sebelumnya kan ketika apa ya, pembekalan atau apa yang Iya, akan waktu kita kemarin melakukan pembekalan kepada penguatan mereka. ya, Penguatan terakhir itu. alumni SKPP, kita berpesan pada alumni-alumni tersebut untuk menjadi mitra kita. Betul. Apapun yang mereka bisa akses, terutama pemutahiran terkait dengan pemutahiran data pemilih ini, coba di-sharekan di grup atau di langsung. Itu iya, yang kita iya. manfaatkan Mas. Dalam proses kita mengirimkan salam perbaikan terhadap Betul sekali. Nah, yang ketiga, yang berapa? Yang terakhir ini, dalam proses pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini, kita tidak hanya tinggal diam, kita tidak hanya memastikan KPU saja melakukan pengawasan seperti yang saya paparkan barusan, tapi kita juga melakukan koordinasi dengan beberapa instansi-instansi terkait, misal kayak Dukcapil yang memang berwenang dalam data kependudukan kan. Meskipun pada kenyataannya seperti yang kita ketahui, Dukcapil itu belum bisa memberi akses, memberikan akses data by name by address-nya kepada KPU lah, minimal kepada KPU gitu. Di samping Dukcapil, kita juga melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga kayak Universitas Muljadid, gitu. Itu kan kita setiap ke sana, kita setiap bertemu dengan mahasiswa-mahasiswa, itu kan kita menanyakan siapa saja yang belum terdata kemarin, yang masih baru masuk umur 17 gitu ya. Kita sebisa mungkin apa ya, dalam setiap melakukan pertemuan kita menanyakan itu terhadap menggali informasi. Begitu juga kita melakukan koordinasi dengan PA. Nah, itu apa yang diinginkan itu? Pengadilan Agama. Nah, untuk PA ini kan memang tidak, kalau dipandang kasat mata ini kan tidak ada korelasinya, Mas. Tidak ada korelasinya. Tapi bagi Bawaslu Kabupaten Probolinggo, bagi kita ini, ya dipandang perlu, karena PA ini juga mengantongi data penduduk yang mengajukan dispensasi nikah. Dispensasi nikah itu diajukan kalau tidak berumur 17 tahun kan ya. Betul. Nah, itu kan perlu juga kita tampung, kita akses. Ya, boleh. Karena menurut undang-undang itu kan, selain yang mendapatkan hak pilih, selain yang berumur 17 tahun, iya betul, 17 tahun lebih, yang sudah menikah atau kawin, tapi belum nyampe 17 tahun, ini kan boleh juga kan? Betul apa enggak? Betul sekali. Oh iya kan. Jadi makanya kita harus harus tahu lah. Nah, kemarin juga ke PN itu apa, Mas? Nah, ke PN. Iya. Ke PN itu kita juga memastikan terkait dengan data, siapa tahu ada penduduk Kabupaten Probolinggo ini yang dicabut hak pilihnya, hak pilih maupun dipilihnya. Itu kan perlu juga kita akses. Iya ya. Kalau sudah dicabut hak pilihnya, berarti dia harus dicoret dalam daftar pemilih. Iya. Betul ya. Memang itu sudah tertuang dalam SE Bawaslu nomor 13 itu. Maksudnya kita juga harus melakukan koordinasi dengan beberapa lembaga, kita juga harus melakukan pengawasan, memastikan KPU melakukan pemutahiran itu, juga memastikan KPU mempublikasikan hasil plenonya itu di media maupun di website maupun di papan pengumuman di kantornya. Itu kita juga memastikan, dan alhamdulillah untuk Kabupaten Probolinggo selama ini sudah berjalan tertib, dan KPU-nya sudah melakukan sesuai dengan amanat undang-undang yang ada. Termasuk melakukan pleno pemutahiran data hasil atau rekap pemutahiran data pemilih berkelanjutan, dan kemudian sudah dipublikasikan, Mas. Sudah dipublikasikan. Berbicara tentang pleno yang dilakukan oleh KPU setiap bulan, ini kita juga diundang terus, Mas ya. Dan apakah ketika kita undang itu memberikan semacam masukan-masukan kepada KPU, Mas?
Jelas. Iya, kira-kira kan seperti tadi itu ya. Seperti tadi. Apa kira-kira masukan yang diberikan oleh kita ini, Mas? Kalau masukan dari kita tadi itu kan mungkin salah satunya memanfaatkan momen Pilkades ini. Iya, iya. Itu kan. Begitu juga KPU diusahakan lah, kita sarankan ya, diusahakan agar mempertimbangkan dan juga mengcover data pemilih yang pindah domisili, maupun perubahan elemen datanya. Iya. Itu jangan hanya terfokus pada data pemilih pemula ya, MS maupun TMS. Tapi perubahan data pemilih, baik perubahan dari sipil ke TNI ke sipil. Iya, itu. Begitu juga pindah domisili yang sudah kemarin kan meskipun pandemi banyak Mas melangsungkan pernikahan itu kan. Iya. Yang jelas tidak mungkin lah kalau nggak ada perubahan. Iya, betul Pasti sekali. ada perubahan. Itu pasti ya ada yang ikut suaminya, ada yang ikut istrinya. Itu kan perlu kita cover, sehingga kenapa ini harus dilakukan sejak dini, agar PR kita ketika mendekati momen-momen pilkada maupun pemilu ini sudah tidak banyak lagi, sudah clear sejak awal. Betul sekali. Saya juga tertarik tadi dengan, kan kemarin baru saja kita Kabupaten Probolinggo itu selesai ada 62 desa melaksanakan Pilkades. Tadi kan bilang data Pilkades itu gimana korelasinya, Mas? Mungkin KPU ini sebenarnya saran kita sebelumnya ya. Seperti yang kita ketahui bersama kan, setiap pleno kita tetap melakukan saran kan? Iya, betul. Memberikan saran. Dulu kita menyarankan bagaimana memanfaatkan sekolah-sekolah. Iya, ke sekolah-sekolah ya, sosialisasi. Ada juga kita menyarankan bagaimana KPU itu memanfaatkan atau melakukan koordinasi dengan Satgas Covid. Iya. Bagaimana KPU juga melakukan sebisa mungkin melakukan koordinasi dan komunikasi dengan kesra-kesra kecamatan, syukur-syukur bisa desa, karena mereka yang mengantongi data kependudukan kan. Betul sekali. Itu semua kan tiap bulannya kita selalu menyarankan. Gitu. Oh, terkait dengan itu tadi Pilkades, itu apa data pemilihnya itu ya gimana itu? Data pemilih Pilkades itu nantinya, terutama yang sudah ini berapa kemarin 62 ya? 62 desa. 62 desa itu sekiranya pastilah ada perubahan di situ, Mas. Bisa dikatakan sudah update lah. Iya ya. Lah kalau KPU itu melakukan koordinasi dan bisa mengakses dengan menyandingkan dengan DPT, betul, kan lebih baik. Iya kan sama aturannya umum, yang di Pilkades itu kalau udah nggak sesuai ya nggak pilih kan gitu. Betul. Datanya valid, iya betul sekali ya. Terutama pemilih-pemilih pemula, karena ketika kita kemarin melakukan koordinasi dengan Dukcapil yang sudah sampai sebulan mungkin lah ya. Iya. Itu memang Dukcapil itu dalam beberapa hari terakhir ya sampai tanggal 2 Mei kemarin ya, 2 Mei ya, itu berupaya melakukan perekaman. Iya, melakukan perekaman. Kalau nggak ada perekaman, maksudnya itu kalau nggak ada apa istilahnya itu kepingnya itu tetap berupaya untuk memberikan surat keterangan pengganti agar mereka yang sudah mempunyai hak pilih itu bisa memilih dalam momen Pilkades. Itu sudah banyak KPU Capil itu mengeluarkan itu. Kan terkadang kan ketika mereka berdaftar online gitu kan, tidak serta-merta langsung jadi kan, tapi masih menunggu kan gitu. Jadi Capil itu memang memberi mengatakan kepada kita kemarin itu banyak yang dikeluarkan surat keterangan itu sebagai pengganti KTP yang belum jadi, belum ada kepingnya, soalnya kan terbatas kepingan untuk dimanfaatkan pada pemilihan Pilkades. Terus saya rasa banyak itu, Mas. Iya ya, jadi betul juga sahabat Bawaslu bahwa
data Pilkades itu valid memang, jadi bisa kita gunakan untuk sebagai pembanding pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU. Sangat betul sekali. Dan kita akan terus, Bawaslu Kabupaten Probolinggo akan terus melakukan pengawasan terhadap pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini, dan ya sampai sekarang dan terus sampai kemudian pemilu Pilkada 2024 Mas ya. Mas Ibad, saya ingin Mas Ibad memberikan pesan terkait dengan pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini kepada sahabat Bawaslu ataupun mungkin kepada KPU dan lain sebagainya. Moga. Ya, mungkin untuk saran ya, terutama kepada KPU, agar KPU itu selalu konsisten, selalu intens melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini, dan terus berinovasi, sekiranya bagaimana mereka KPU itu bisa mengakses data-data kependudukan itu untuk diupdate dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan selanjutnya. Meskipun sejatinya memang seperti yang kita ketahui bersama, kalau kita mempunyai semangat dan inovasi yang lebih, dengan cara apalah, kita berkoordinasi dengan lembaga apalah, insya Allah pasti akan ada hal yang akan kita dapat, gitu, tidak akan sia-sia. Dan untuk Bawaslu, kita tetap berkomitmen untuk melakukan pengawasan dan juga ikut membantu mendata. Tapi dalam tanda kutip, jangan sampai pengawasan yang kita lakukan ini melebihi tanggung jawab dari KPU. Iya. Karena dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini tanggung jawab penuh sebenarnya kan ada di KPU. Kita hanya melakukan pengawasan dan membantu, kasarannya membantu lah, gitu. Kita juga melakukan koordinasi dengan kades-kades yang melakukan pilkades. Kita juga melakukan koordinasi kok. Mungkin semoga dengan semangat dan inovasi ini, data pemilih untuk Kabupaten Probolinggo pada masa-masa pilkada maupun masa-masa pemilu nantinya ini sudah PR-nya sudah ringan, tidak banyak seperti yang pemilu-pemilu kemarin-kemarinnya. Mungkin itu saja. Baik, Mas Rifko Ibad, semangat dan berinovasi, sahabat Bawaslu, itu kata kunci perbincangan kita saat ini. Semangat dan berinovasi dalam rangka melakukan pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Bawaslu akan terus melakukan itu, dan juga tentunya sahabat kita KPU dalam hal ini Kabupaten Probolinggo akan terus bersinergi dengan Bawaslu untuk terus semangat dan berinovasi dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Sahabat Bawaslu, demikian perbincangan kita dengan salah satu pimpinan Bawaslu Kabupaten Probolinggo, Koordinasi Pengawasan dan Hubungan Antar Pelaku, Mas Rifko Ibad. Dan jangan lupa tetap tonton, like dan share serta komen. Jika ini bermanfaat buat Anda, silahkan share kepada teman-teman Anda. Demikian dari saya, Cak Korib, dan podcast Bawaslu Kabupaten Probolinggo bersama Mas Rifko Ibad. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.